Hai Beb, kalian suka kan masakan udang? Kalian suka masakan udang yang ini atau yang ini? Dua-duanya enak sih. Terus kalian pernah nggak berpikir kalau udang itu punya otak? Nah, ini aku akan kasih tahu kalian di mana letak otak udang itu. Ini udang segar yang baru aku beli. Nah, ini aku buka ke tempurung kepalanya. Nah, itu kita bisa lihat yang agak kuning-kuning bulat gitu tuh. Nah, itu tuh otak udang, Beb. Jadi kalau ada yang bilang udang itu bodoh, kasih tahu aja, udang itu pintar, dia itu bisa bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Terus ini aku mau bahas nih, tai udang. Kalian tahu nggak letaknya tai udang di mana? Ini udah aku kupas. Udangnya udah aku kupas. Kepalanya udah aku copot dan aku sendirikan. Kita akan lihat nih, garis yang aku lihat ini di bawah punggung itu tuh tai udang, dan di atas punggung tuh juga ada tai udang juga di atas itu. Ayo kita bedah satu-satu. Nah, yang di atas punggung ini panjang loh, ini tainya. Ini aku bedah, aku buka ya kan, supaya kalian bisa lihat mana letaknya tai udang itu. Jadi tai udang itu seperti ususnya udang, tapi di dalam usus itu terdapat sisa-sisa makanan dan kotoran. Nah, lihat itu. Itu tuh tai udang itu. Nah, sepanjang itu. Nah, ini harus dibuang. Kalau aku dibuang ya, entah kalau kalian mau dibuang atau enggak. Ternyata bukan di situ aja loh, itu untuk tai udangnya itu di bawah punggungnya itu. Nah, di kaki biasanya kan ada tuh di bawah kaki tuh. Itu ada lagi nih, aku sobek sampai bawah ya kan. Ini dua lapisan, lapisan ke bawahnya lagi tuh. Nah, ini ada lagi nih lihat tuh, panjang kan. Nah tuh, ini juga tai udang ini Beb. Ini harus dibersihkan dan ini harus dibuang. Kenapa dibilang tai udang? Karena itu adalah usus udang yang berisi kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan yang udang seperti pasir dan lain-lain. Kalian misalnya makan udang terus nggak dibuang, itu sih sebenarnya kembali selera kalian juga sih. Entah kalian males buangnya karena memang ribet, seribet itu sih buangin satu-satu gitu ya kan. Kayak aku nih ribet banget buangin satu-satu. Tapi gimana lagi kalau mau makan enak, mau makan dengan hati senang dan bergembira tanpa memikirkan kekhawatiran itu ada tai masuk ke perut, ya udah dibuang aja. Tapi kalau kalian udah biasa aja, nggak merasa jijik sama si tai udang yang di punggung dan di bawah itu, di kaki itu, ya makan aja. Karena katanya menurut ini yang aku baca di Google ya, itu sebenarnya misalnya nggak dibuang pun terus dimasak, itu pun bakal bakterinya akan meninggoy sendiri. Cuma nggak nyamannya kan itu mungkin ada sisa pasir. Kalau udangnya lebih gede kan lebih terasa tuh, ada sisa pasir, dan kita nggak nyaman aja kalau sampai itu usus atau tai udangnya nggak dibuang. Masa iya waktu kita makan kita lihat tuh panjang-panjang kayak cacing? Jijik dong. Tapi terserah kalian, kalian mau memakan udang itu atau enggak, itu kan kembali ke selera kalian juga, kalian jijik atau enggak. Setelah lihat video ini, kalian bisa menentukan, nih aku mau bersihin enggak sih gitu kan ya. Terus ini tuh aku bersihin 1 kilo aja, ini hampir 1 jam, nggak sampai 1 jam juga, cuma memang lama dan ribet seribet. Ini tai atas dan bawah udang itu ada dua, atas punggung dan di bawah. Coba bayangin sebanyak itu loh. Nah, ini udah bersih nih. Aku sisain apa namanya, buntutnya itu, ekornya itu, karena kalau kita masak kalau nggak ada ekornya nggak kelihatan kalau itu udang ya. Sebenarnya kelihatan aja, cuma secara estetika kalau dilihat itu ada ekornya, masakan itu kan masih bagus ya kan, masih enak dilihat. Nah, ini kita belah udangnya gitu. Nah, itu tai itu terkumpul banyak itu di papan putih itu.
Nah, ribet banget pokoknya. Terus aku itu bedain antara kepala, kulit, dan daging sama tai. Nah, lu lihat nih lihat. Ini tai nih sebanyak ini 1 kilo, ini tainya segini. Coba bayangin masuk perut kayak mana rasanya. Jadi itu tuh semuanya berguna, itu dari kepalanya, dari kulitnya, udangnya, semua itu bisa dimakan kecuali tainya. Kalau kulit sama kepala udangnya itu habis itu aku cuci, aku bersihkan, terus aku buat untuk kaldu atau bumbu, atau aku blend terus aku campur di dalam bumbu, biasanya untuk tumis-tumisan itu lebih sedap. Sup, dibuat sup juga lebih segar karena mengandung kaldu udang. Ya, aku udah selesai nih, tinggal nyuci ya. Jadi setelah tai itu dibersihkan, ini aku cuci nih udangnya nih biar lebih meyakinkan lagi kalau benar-benar memang harus bersih. Nih, ikan sudah aku bersihkan semua, ini nanti masuk ke dalam freezer semua dan nanti waktu aku mau masak tinggal masak gitu aja. Ini udangnya, dan itu kepala dan kulit udang aku manfaatin untuk bumbu dan kaldu. Oke Beb, terima kasih udah lihat videoku sampai akhir. Nah, kembali ke kalian sendiri, mau dibuang itu kepala udang, tai udang atau enggak itu terserah kalian. Tapi tunggu. Ini caraku untuk membuat kepala udang dan kulit udang itu menjadi bumbu lagi, menjadi masakan untuk kembali ke masakan lagi gitu. Biasanya misalnya aku bikin tumis-tumisan, nasi goreng, capcay, atau bikin soto, sup, itu aku pakai tumisan yang dicampur dengan kulit dan kepala udang yang sudah aku haluskan. Jadi nanti kalau masak itu bumbu-bumbu tumisan itu kamu masukkan beberapa sendok ini apa namanya, kepala udang ini, nanti udah dijamin masakan kalian pasti lebih sedap lagi, lebih lezat lagi, dijamin. Nah, ini aku blend sampai sampai halus banget. Jadi nggak terasa itu kulit-kulitnya kasar gitu enggak. Jadi seperti ini aku kasih lihat. Tuh ada. Nah, kayak gini nih, ini udah halus nih. Ini nanti saya gongso, terus saya simpan Dan untuk berikutnya. selesai. Bikin nggak bisa berhenti makan nasi. Sausnya sendiri aja udah